Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang limit secara lebih mendalam. Sebelumnya kemarin kita sudah bicara tentang limit, definisi limit secara intuisi bahwa limit fx untuk x menuju c sama dengan L, artinya jika x dekat ke c, maka fx-nya atau nilai fungsinya dekat ke L. Definisi limit secara persis yaitu limit fx sama dengan L. Limit fx untuk x menuju c sama dengan L itu artinya untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian hingga jika jarak dari x ke c itu kurang dari delta, maka jarak dari fx ke L itu kurang dari epsilon. Saya gambarkan di sini, ini ada grafik fungsi fx, ini fungsinya. Kemudian di sini ada titik c, maka sini adalah fc-nya. Fc-nya saya kasih nama L. Kemudian saya kasihkan epsilon. Epsilon itu bilangan positif yang cukup kecil. Saya kasih epsilonnya segini. Ini sampai ini adalah epsilon, maka ini adalah L plus epsilon. Jarak segini tadi epsilon, maka di sini adalah L min epsilon. Terus kita tarik ke sini, maka kita akan menemukan suatu delta. Jarak ini ke sini kita kasih nama delta. Atau ini kita tarik ke sini, maka ini ke sini juga delta. Kalau ini jaraknya beda, ya kita kasih nama delta 1, ini delta 2 ya. Jarak jika jarak dari x, ini ada x-nya di sini, x ke c, jarak dari x ke c sekecil apapun, ya, jika jarak dari x ke c ini kurang dari delta, misalnya x-nya di sini, x ke c kurang dari delta, deltanya kan tadi sekian. Nah, kalau x-nya di sini kan x ke c kurang dari delta, maka jarak dari fx, kalau ini tadi x-nya di sini, kita tarik ke sana, maka fx-nya kan di sini. Fx ke L pasti kurang dari epsilon, gitu loh. Itu adalah definisi dari limit secara persis. Sekarang saya punya pernyataan, kalian cek benar atau salahnya. Kita cek benar atau salahnya pernyataan sebelah kanan ini untuk kalian supaya paham tentang kalimat ini, kalimat yang cukup susah dimengerti ini, tentang epsilon delta. Di sini kalau saya punya jarak dari x min 1, x ke 1, jarak dari x ke 1 itu kurang dari 0,01, maka jarak dari 5x min 5 kurang dari 0,05. Benar atau salah? Untuk ngeceknya, kalimat 5 mutlak 5x min 5 ini bisa kita tulis 5 kali mutlak x min 1. Mutlak x min 1 itu kan kurang dari 0,01. Nah, ini kan 5 kali mutlak x min 1. Berarti kurang dari 5 kali 0,01. Maka kalimat ini adalah kalimat yang benar, ya. Terus kalimat yang kedua sekarang. Jarak dari x ke 1 kurang dari, jika jarak x ke 1 kurang dari 0,005, maka jarak dari 5 kali 5x ke 5, atau bisa kita tulis 5 kali mutlak x min 1, ya, kayak yang atasnya tadi, kurang dari 0,05. Kalau yang atasnya tadi berarti kan 5 dikali ini ya, karena ini 5 kali mutlak x min 1. Maka ini 5 dikali
0,005 adalah 0,025. 0,025 ya. 0,025 harusnya kan tertulis mutlak 5x min 5 kurang dari 0,025 ya kan, karena ini kita kalikan dengan 5 dan 0,0 lah ini kok 0,05. Sekarang perhatikan 0,025 itu sendiri kurang dari 0,05. Kalau yang ini kurang dari 0,025, yang dari yang kecil, apalagi ini kurang dari yang lebih besar, pasti ini kalimat yang benar juga. Terus yang berikutnya, ada delta yaitu sama dengan 0,002 sedemikian hingga jika x-1, mutlak x-1 kurang dari delta, maka 5x min 5 kurang dari 0,01. Jadi di sini kita suruh menentukan delta. Ini sebelumnya belum ada. Gini. Berapakah delta? Sehingga jika ini, maka berlaku ini. Berarti ini kan bisa kita tulis 5 kali x-1 kurang dari 0,01, berarti mutlak x-1 kurang dari 0,01 dibagi 5 kan, yaitu 0,002. Jadi deltanya adalah 0,002 gitu. Definisi limit menggunakan delta epsilon itu kita gunakan untuk membuktikan apakah limit ini benar ya. Jadi untuk membuktikan apakah limit ini benar, kita menggunakan definisi limit. Membuktikan suatu limit, jadi kita menggunakan definisi limit. Definisi limit yang kita gunakan yang delta epsilon tadi. Jadi ini bukan kita terus hitung, misalnya gini, limit 3x min 7, maka hasilnya adalah ini karena x menuju 4, 3 kali 4 min 7, itu hasilnya adalah 5. Kalau itu menghitung ya, itu kita menghitung limit, tapi ini kita mau membuktikan bahwa limit ini tuh benar. Jadi kita harus kembalikan ke definisinya. Diberikan ya, jadi epsilonnya itu diberikan, berarti kita tentukan epsilon dulu, baru kita tentukan delta. Cara berpikirnya seperti itu. Epsilonnya ditentukan dulu, berapakah epsilonnya, sehingga nanti delta yang ditemukan itu berapa. Diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang. Kemudian kita punya x menuju 4, itu artinya jarak dari x ke 4 itu lebih dari 0 kurang dari delta. Jarak itu kan pasti lebih dari 0 ya. Artinya ini lebih dari 0 adalah bahwa x itu sendiri tidak persis sama dengan 4, tapi sangat dekat sekali. Dekat sampai menuju ke 0, tapi tidak sama persis. Maka di sini adalah dikasih tanda lebih dari 0. Terus, sekarang kita mau cari delta. Ini sebelumnya belum ada. Berarti yang kita diberikannya adalah epsilon positif, dan kita punya ini, jarak x ke 4 itu kurang dari delta, ya, berdasarkan ini. Deltanya kita belum tahu. Nah, kita sembunyikan dulu deltanya. Ini, anggap aja ini datanya belum ada. Terus kita melakukan analisisnya. Jarak dari fx ke L, ini fx-nya ini ke L ya, itu bisa kita tulis yaitu 3x min 7 mutlak 3x min 7 kurangi 5 sama dengan 3x min 12, yaitu sama dengan 3 dikali x min 4. Sesuai dengan sifat nilai mutlak, ini bisa kita tulis mutlak 3 dikali mutlak x min 4. Mutlak 3 adalah 3 dikali mutlak x min 4. Mutlak x min 4 tadi adalah yang diketahui punya tadi, yaitu kurang dari delta. Maka bisa kita tulis ini itu kurang dari 3 delta.
Terus berapakah deltanya sehingga tujuan kita kan fx, jarak fx min L kurang dari epsilon sesuai dengan definisi limit tadi. Berapakah delta supaya ini itu kurang dari epsilon, Maka deltanya kita buat 1/3 epsilon. Nah, baru kita tuliskan di sini deltanya. Jadi, deltanya adalah 1/3 epsilon. Sehingga ini kita tulis 3 dikali 1/3 epsilon sama dengan epsilon. Jadi, fx min L kurang dari epsilon. Sesuai dengan definisi dari limit tadi. Ingat definisi limit tadi adalah untuk setiap epsilon positif, ada delta positif. Ya, delta yang positif. Ini positif karena epsilonnya kan positif, otomatis 1/3 epsilon juga positif. Sedemikian hingga jika jarak dari x ke c tadi kurang dari delta, maka jarak dari fx ke L ini kurang dari epsilon. Nah, karena definisinya dipenuhi, maka ini terbukti bahwa ini adalah benar. Contoh yang berikutnya, buktikan bahwa limit 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 untuk x menuju 2 ini sama dengan 5. Memang kalau kita kerjakan ini dengan cara yang atas ini difaktorkan, nanti akan ketemu dengan 5 ya. Coba kalian cek. Kalau ini memang ini ketemunya 5, berarti ini bisa kita buktikan bahwa nanti ini memang benar. Kita membuktikannya dengan definisi limit, yaitu ingat ya, dimengerti ya, definisi limit yaitu untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian hingga jika jarak dari x min c kurang dari delta, maka jarak dari fx ke L kurang dari epsilon. Jadi tujuan kita itu jarak fx ke L kurang dari epsilon. Di sini diberikan delta positif sembarang, dipunyai jarak dari x ke 2 lebih dari 0 kurang dari delta. Terus kita cari deltanya dulu. Jadi ini belum ada. Ini anggap aja belum ada, kita cari deltanya. Jadi ini tutup dulu. Setengah epsilon ini tutup dulu karena kita masih harus cari dulu deltanya. Kita buat bahwa jarak dari fx min L ini yang akan kita buktikan. Jarak dari fx min L, jarak dari fx ke L adalah bisa kita tulis mutlak fx min L, yaitu mutlak 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 min 5. Kita samakan penyebut menjadi seperti ini. Terus menjadi ini ya, silahkan dicek perhitungannya. Terus ini kita faktorkan menjadi 2 dikali x kuadrat min 4x plus 4 per x min 2. Terus ini kita faktorkan menjadi 2 kali x min 2 dikali x min 2 juga per x min 2. Maka ini bisa saling membagi menjadi 2 kali mutlak dari 2 kali x min 2. 2-nya mutlak 2 yaitu 2 sendiri dikali mutlak x min 2. Kita tahu bahwa mutlak x min 2 tadi adalah kurang dari delta. Nah ini kita tahu bahwa x min 2 kurang dari delta. Maka tulisan ini menjadi kurang dari 2 delta. Berarti deltanya berapa? Supaya nanti ini kurang dari epsilon gitu. Deltanya berarti harusnya setengah epsilon. Maka baru kita tuliskan di sini deltanya adalah setengah epsilon. Sehingga setelah kita tahu deltanya adalah setengah epsilon, maka kita masukkan 2 kali setengah epsilon, yaitu epsilon. Jadi jarak dari fx ke L kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Contoh lagi, buktikan bahwa limit mx tambah b untuk x menuju c itu sama dengan mc tambah b. Diberikan epsilon positif sembarang. Dipunyai mutlak x min c atau jarak dari x ke c kurang dari delta lebih dari 0. Kita cari berapakah deltanya. Ini kita tutup dulu. Ini belum ada. Jarak dari fx ke L sama dengan, kita tuliskan
mutlak fx min L sama dengan mutlak fx ini, mx tambah b, dikurangi L, L-nya yang ini, mc tambah b, menjadi mx min mc, ya. Ini bisa kita tulis mutlak M dikali X min C. Mutlak M kita misalkan mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Gunakan sifat itu. Maka ini menjadi mutlak M dikali mutlak X min C. Mutlak M, nah mutlak X min C itu kan tadi kurang dari delta. Ini yang diketahui, yang dipunyai ya. Berarti ini adalah kurang dari mutlak M delta. Berapakah deltanya kalau gitu? Supaya ini kurang dari epsilon, maka deltanya harus kita buat 1 per mutlak M epsilon. Ya, baru ini kita tuliskan di sini. Deltanya adalah 1 per mutlak M epsilon. Ya. Nah, maka ini hasilnya adalah kurang dari epsilon. Terbukti. Contoh berikutnya, buktikan bahwa jika C-nya lebih dari 0, maka limit akar X untuk X menuju C sama dengan akar C. Ini diberikan epsilon positif sembarang. Kita punya bahwa mutlak X min C itu lebih dari 0 kurang dari delta. Ya. Karena X menuju C, maka mutlak X min C kurang dari delta lebih dari 0 ya. Kita cari deltanya. Ini anggap aja belum ada. Mutlak fx min L sama dengan mutlak akar X kurangi akar C. Lalu ini bisa kita manipulasikan aljabar. Kita kalikan dengan sekawannya. Yang atas menjadi X min C, yang bawah menjadi akar X tambah akar C. Terus ini bisa kita tulis yang bawah mutlak ini ya, mutlak X min C dibagi mutlak akar X tambah akar C. Karena akar X itu pasti positif, akar C juga pasti positif, maka jumlahannya ini juga pasti positif, sehingga tanda mutlaknya bisa hilang, karena pasti positif. Jadi menjadi mutlak X min C per akar X tambah akar C. Pernyataan ini pasti nilainya kurang dari mutlak X min C per akar C saja. Tujuannya kita itu menghilangkan mutlak X ini adalah untuk mencari deltanya. Deltanya itu tidak boleh mengandung suatu variabel. Delta itu harus sesuatu yang konstan. Jadi makanya kita lakukan manipulasi seperti ini. Kalau kita mengerjakan seperti biasa yang tadi sudah dicontohkan, ya kita akan susah mencari deltanya. Ini paham ya kalimat ini ya. Mutlak X min C dibagi akar X tambah akar C itu kurang dari mutlak X min C per akar C. Ini kan pembaginya lebih besar. Akar X tambah akar C pasti lebih besar dari akar C. Makanya ini tuh karena pembaginya lebih besar, maka dia itu lebih kecil dari ini. Gitu cara berpikirnya. Terus ini karena mutlak X min C itu kurang dari delta, ya ini yang diketahui, maka bisa kita tulis kurang dari ya delta per akar C ini. Lalu berapakah deltanya? Sehingga ini nanti itu kurang dari epsilon. Berarti deltanya harus kita buat akar C epsilon ya. Supaya ini kurang dari epsilon, maka ini harus kita buat akar C epsilon. Baru kita tuliskan deltanya di sini. Deltanya harusnya akar C epsilon. Lalu kita masukkan. Yaitu ini 1 per akar C dikalikan deltanya yaitu akar C epsilon. Sehingga didapatkan epsilon. Terbukti. Contoh lagi, buktikan bahwa limit x kuadrat plus x min 5 untuk x menuju 3 sama dengan 7. Diberikan epsilon positif sembarang. Dipunyai
mutlak X min 3 lebih dari 0 kurang dari delta. Kita cari berapakah deltanya, berarti anggap ini belum ada. Ini belum ada ya. Terus kita akan cari deltanya. Kita tuliskan mutlak fx min L. Tujuan kita mutlak fx min L itu kurang dari epsilon. Maka kita hitung dulu fx min L. Fx min L sama dengan X kuadrat plus X min 5 min 7. Ini sama dengan X mutlak X kuadrat plus X min 12. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi X plus 4 dikali X min 3. Maka ini menjadi mutlak X plus 4 dikali mutlak X min 3. Dah sampai sini. Terus gimana deltanya tadi ya? Delta, ingat delta itu suatu bilangan positif. Ya, bilangan positif. Jadi tidak boleh mengandung variabel. Kita tahu bahwa X min 3 itu kurang dari delta. Terus ini gimana ini? Kalau contoh-contoh yang tadi itu kan ini adalah suatu bilangan ya. Nah ini bukan bilangan tapi masih mengandung variabel. Jadi bagaimanakah menentukan deltanya? Ini sendiri kurang dari delta, tapi ini masih ada variabel X-nya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus cari batasan dari X plus 4 ini. Batasan dari mutlak X plus 4. Nah, setelah dari sini kita ke sini. Akan dicari batas dari mutlak X plus 4. Di sini kita batasi dulu. Tadi kan mutlak X min 3 kan kurang dari delta. Nah, kita tentukan dulu deltanya. Kita batasi. Deltanya itu misalnya kita batasi delta itu kurang dari sama dengan 1. Kalau kurang dari sama dengan 2 boleh nggak? Boleh. Kurang dari sama dengan 3? Boleh gitu. Ini saya ambil deltanya kurang dari sama dengan 1. Mutlak X plus 4 bisa kita tulis mutlak X min 3 plus 7. Ini sama ini kan sama ya. Terus dengan ketak samaan segitiga, masih ingat ya ketak samaan segitiga, yaitu yang berbunyi mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Pada awal-awal kuliah dulu, waktu bicara tentang nilai mutlak, sifat nilai mutlak ada tentang ketak samaan segitiga. Dicek lagi ya. Jadi, ini tulisan ini kurang dari sama dengan mutlak X min 3 ditambah mutlak 7. Mutlak 7 adalah 7 sendiri. Jadi ini mutlaknya nggak saya tulis. Terus X min 3, mutlak X min 3 itu kan kurang dari delta. Jadi mutlak X min 3 ini kurang dari delta, maka ini bisa kita tulis kurang dari delta tambah 7. Tadi kita sudah batasi deltanya itu kurang dari sama dengan 1. Maka bisa kita tulis kurang dari sama dengan 1 plus 7. 1 plus 7 itu sendiri adalah 8. Ya. Jadi, mutlak X plus 4 ini kurang dari 8. Kurang dari 8 ini. Sekarang kita ke pembuktiannya. Tadi sudah kita temukan batasan dari X plus 4, yaitu kurang dari 8, maka bisa kita tulis di sini kurang dari 8, nah ini kan delta. Maka menjadi kurang dari 8 delta. Lalu berapakah deltanya? Sehingga ini kurang dari epsilon. Ya, deltanya berarti harusnya epsilon per 8. Jadi, kita tuliskan di sini sekarang. Deltanya berarti tadi kita sudah menentukan deltanya adalah kurang dari 1. Dan di sini kita tentukan deltanya adalah kurang dari epsilon per 8. Jadi deltanya adalah yang minimum dari 1 dan minimum dari epsilon per 8. Di antara ini adalah mana yang minimum. Terus kita masukkan deltanya ini, yaitu 8 dikali epsilon per 8, yaitu epsilon. Jadi terbukti. Contoh berikutnya, buktikan bahwa limit X kuadrat untuk X menuju C sama dengan C kuadrat. Bukti. Diberikan epsilon positif sembarang. Dipunyai mutlak X min C kurang dari delta lebih dari 0. Kita cari deltanya. Deltanya ini anggap belum ada.
Sekarang kita lakukan analisis mutlak fx min L, tujuannya kurang dari epsilon ya. Ini mutlak fx min L sama dengan mutlak E kuadrat min C kuadrat. Ini bisa kita faktorkan menjadi ini, lalu menjadi ini. Misal ini pasti gampang. Sampai di sini X min C itu kan kurang dari delta. Nah, ini X min C kan kurang dari delta. Tapi ini masih mengandung variabel. Sama seperti contoh sebelumnya tadi ya. Cuma tadi berupa angka-angka, ini masih berupa apa namanya? variabel. Nggak ada angkanya. Jadi di sini kita cari batasan dari X plus C. Kita misalkan deltanya itu kurang dari sama dengan 1. Mutlak X plus C bisa kita tulis mutlak X min C tambah 2C. Ketaksamaan segitiga, maka ini nilainya kurang dari sama dengan mutlak X min C tambah mutlak 2C. Karena 2 itu pasti positif, maka 2 dikeluarkan dari mutlak aja, menjadi 2 mutlak C. Mutlak X min C itu kan kurang dari delta, maka ini kita tulis kurang dari delta tambah 2 mutlak C. Karena deltanya tadi kita batasi 1, maka ini menjadi kurang dari sama dengan 1 plus 2 mutlak C. Ini deltanya. Lalu kita substitusikan ke sini. Mutlak X tambah C dikali mutlak X min C. Mutlak X tambah C batasannya adalah tadi ini kurang dari sama dengan 1 plus 2. 1 plus 2 mutlak C. Maka ini menjadi kurang dari 1 plus 2 mutlak C delta. Sama dengan 1 plus 2 mutlak C, berapakah delta? Supaya ini kurang dari epsilon, maka kita tulis epsilon per 1 plus 2 mutlak C. Jadi epsilon. Terbukti. Contoh ini juga hampir serupa dengan yang tadi ya. Diberikan epsilon positif, dipunyai mutlak X min C kurang dari delta, dicari deltanya. Ini belum ada. Mutlak fx min L sama dengan mutlak 1 per X min 1 per C. Maka ini menjadi mutlak C min X dibagi Cx. Ini bisa kita tulis 1 per mutlak X dikali 1 per mutlak C dikali mutlak X min C. Mutlak C min X sama dengan mutlak X min C. Terus ini kita cari batasan. Kalau ini kan kurang dari delta ada. Ini C-nya satu bilangan. Nah, ini masih mengandung variabel. Berarti kita cari batasan dari 1 per X. Kita cari batasan dari 1 per mutlak X. Kita lakukan manipulasi bahwa mutlak C sama dengan mutlak C min X plus X. Sesuai dengan sifat ketaksamaan segitiga menjadi kurang dari sama dengan mutlak C min X tambah mutlak X. Persamaan ini ekuivalen dengan mutlak X lebih besar dari sama dengan mutlak C min mutlak C min X. Mutlak C min X ini ekuivalen dengan mutlak X min C. Dari persamaan ini dan persamaan ini, kita tahu bahwa mutlak X min C kurang dari delta. Ini tanda mutlaknya harusnya di sebelah sini ya. Ya, mutlak X min C, mutlaknya di sini kurang dari delta. Ini salah ini. Dari ini sama ini kita dapatkan bahwa delta itu lebih besar dari mutlak X min C, lebih besar dari sama dengan mutlak C kurangi mutlak X. Coba ini kita atur ini ya, jadinya seperti ini. Lalu ini menjadi mutlak C min mutlak X kurang dari sama dengan mutlak X min C kurang dari delta. Kita tulis seperti ini. Andaikan di sini dipilih deltanya itu kurang dari sama dengan setengah mutlak C. Maka kalau kita substitusikan deltanya ke sini menjadi mutlak C kurang mutlak X kurang dari sama dengan delta. Deltanya adalah setengah mutlak C. Pertidaksamanya menjadi seperti ini. Sehingga bisa kita tulis mutlak X itu lebih besar sama dengan mutlak C dikurangi setengah mutlak C, yaitu setengah mutlak C.
Atau ini ekuivalen dengan 1 per mutlak X kurang dari sama dengan 2 per mutlak C. 2 per mutlak C ya. Ini nggak ada nih. Terus kita sudah temukan bahwa 1 per mutlak X itu batasannya adalah kurang dari 2 per mutlak C. Maka kita substitusikan ke sini. Ini kurang dari 2 per mutlak C kali 1 per mutlak C kali mutlak X min C adalah delta. Kurang dari delta. Maka berapakah deltanya? Supaya ini kurang dari epsilon. Kalau gitu deltanya kita buat adalah, ini bisa kita tulis ini dulu ya. 2 per mutlak C kali mutlak C adalah C kuadrat delta. Nah, dari sini kita bisa berpikir berapakah deltanya? Deltanya adalah C kuadrat per 2 epsilon. Maka di sini kita baru masukkan ke sini. Delta sama dengan minimum. Tadi kita sudah tentukan delta yang pertama ini minimum setengah mutlak C sama epsilon C kuadrat per 2. Kita cari yang minimum ini dan minimum ini. Maka ini kita masukkan 2 per C kuadrat, deltanya itu epsilon C kuadrat per 2. Maka ini menjadi sama dengan epsilon. Jadi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Terbukti.